Shalom, selamat pagi saudara. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik. Selamat datang di Devotion pagi hari ini. Pagi ini saya beri judul Hal Memberi. Memberi merupakan suatu hal yang kita bisa lihat dari keteladanan Tuhan Yesus. Dalam firman Tuhan sangat banyak yang menuliskan betapa Tuhan itu mengorbankan segalanya untuk kita, untuk saudara dan saya. Nah, saya mau mengupas sedikit tentang memberi ini. Di dalam Ibrani 13 ayat 16, firman Tuhan berkata seperti ini. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Di dalam firman ini dikatakan ketika kita memberi bantuan, ketika kita berbuat baik, ini merupakan korban yang berkenan pada Allah. Kalau berbicara tentang memberi atau melakukan hal yang terbaik buat sesama kita, mungkin akan terasa sakit, mungkin terasa nggak enak. Tapi ini merupakan sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, pada zaman modern ini kita kenal adanya istilah filantropi. Filantropi adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan sehingga menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Saya sangat senang dengan orang-orang seperti ini. Saya kagum gitu dengan orang-orang seperti ini, di mana mereka memiliki kapasitas yang besar untuk bisa menolong sesama, dan yang pasti memiliki hati yang generous gitu untuk bisa menolong dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, pertanyaannya, apakah hanya orang-orang seperti ini yang bisa memberi untuk sesama? Nah, kita coba baca di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Dari bagian firman Tuhan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa yang memberi itu semua orang bisa memberi, apapun status sosial kita. Orang yang memiliki kapasitas yang besar, dengan kekayaan yang besar, ataupun orang yang biasa saja, itu bisa memberi, ya. Dan saudara, kalau kita melihat dari janda ini, dia memberi dengan sepenuh hatinya, dengan ketulusannya. Jadi sebenarnya yang membedakan pemberian seorang dengan yang lain adalah bukan jumlah harta yang dia miliki, tapi bagaimana ketulusan hatinya di hadapan Tuhan. Nah, ada 3 prinsip dasar dalam memberi. Yang pertama, memberi tanpa mengharap balasan. Lukas 6 ayat 34-36 berkata, "Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Nah, kalau kita lihat dalam firman Tuhan ini, kita memberi karena kita mengenal Bapa kita. Bapa kita yang memberikan contoh. Bapa kita yang murah hati. Kita lihat bagaimana Tuhan sudah memberikan nyawanya atas kehidupan kita untuk menyelamatkan kita, yang kita yang seharusnya layak untuk dihukum, tapi karena kasih Tuhan, Dia memberikan segalanya untuk menebus kita. Yang kedua, prinsip dalam memberi yaitu kita harus tahu bahwa Tuhan merupakan
pemilik segala yang kita miliki. Di dalam 1 Tawarik 29 ayat 14, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jadi segala yang kita miliki merupakan milik Tuhan. Kita hanya dipercayakan untuk mengelola untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, apapun yang kita miliki saat ini, ya keluarga kita, harta kita, pekerjaan, kesehatan, apapun itu, semua milik Tuhan yang harus kita gunakan dan kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, prinsip yang ketiga, memberi mendatangkan sukacita. Nah, Amsal 11 ayat 24-25 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara, firman Tuhan ini jelas berkata bahwa beberapa orang yang menyebarkan hartanya justru makin bertambah kaya. Ada juga orang yang hemat banget, tapi selalu merasa berkekurangan. Nah, ini kalau saya boleh misalkan seperti laut mati gitu ya. Nah, laut mati itu merupakan titik paling rendah di muka bumi ini, 417 meter di bawah permukaan laut. Dikatakan laut mati karena tidak ada kehidupan di dalamnya. Nah, kenapa bisa begitu? Laut mati ini memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Dan laut mati ini menerima aliran air dari berbagai sungai, termasuk sungai Yordan. Tetapi di dalam laut mati ini sendiri tidak ada aliran untuk keluar, ya, sehingga tidak ada kehidupan di dalamnya. Jadi ketika kita, kalau saya boleh analogikan seperti itu, ketika kita cuma menerima saja, tanpa memberi, menyalurkan hal itu, maka tidak akan terjadi kehidupan di dalam diri kita. Ya, waktu kita menerima dan memberi itu merupakan siklus yang sudah Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita, sehingga sesuatu hal yang baru akan selalu kita terima, dan kita juga menjadi berkat buat sesama kita yang ada di sekitar kita maupun yang jauh dari kita. Saudara, setiap pemberian yang kita tabur pasti akan kita tuai. Di dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, dalam Kisah Para Rasul 20:35 juga berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik, adalah lebih berharga, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Jadi saudara, dari pelajaran hari ini kita sama-sama belajar untuk memberi kepada sesama kita, karena memberi itu tidak membuat kita berkekurangan, tetapi kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan kita. Dan saya percaya kita semua belajar hal yang baru pada pagi hari ini, dan kita semua akan melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan itu akan membuat kita melihat bagaimana ajaibnya Tuhan di hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap teladan yang Kau berikan, Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang lebih dulu mengasihi kami, Kau Allah yang murah hati Tuhan. Dan sebagai pengikut-Mu juga Tuhan, kami pun akan mengikuti setiap teladan-Mu Tuhan, untuk hidup menolong sesama kami Tuhan, lewat apapun yang kami miliki, lewat tenaga kami Tuhan, lewat
uang, lewat pikiran kami, lewat kasih kami Tuhan. Biarlah kami bisa memberi dengan tulus kepada sesama kami Tuhan. Sehingga setiap orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan boleh melihat Engkau di dalam diri kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian devotion pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.